Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan pada teks anekdot. Nah, yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Nah, yang sudah kalian ketahui, anekdot itu merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur yang mungkin merupakan gambaran atau kejadian nyata atau yang sebenarnya. Nah, itu pengertian dari teks anekdot. Selain itu, kalian juga pasti sudah mengetahui tujuan dan tema dari teks anekdot. Kita ulas kembali. Tujuan dari teks anekdot itu ialah untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting dan fenomena sosial tertentu. Itu tujuannya ya. Kalau tema dari teks anekdot itu, temanya yang diangkat bersifat umum atau biasa terjadi di sekitar kita. Karena sindiran atau kritik tersebut disajikan dengan humor atau kisah lucu, anekdot dianggap sebagai media sindiran atau kritik yang tidak kasar atau menyakiti. Itu tema dari anekdot. Yang jelas kalian harus mengetahui di dalam teks anekdot itu ada beberapa struktur. Yang pertama, struktur dari teks anekdot itu adalah abstraksi. Abstraksi itu bagian pendahuluan pada teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat. Nah, itu dari struktur teks anekdot yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu bagian dari teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi. Selain itu, biasanya menceritakan penyebab utama terjadinya krisis. Itu pada bagian orientasi. Nah, yang ketiga ada krisis. Krisis itu bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Yang keempat, koda. Koda ini bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Nah, pada bagian keempat ini koda biasanya ada yang memerlukan koda dan ada juga yang tidak memerlukan koda. Jadi menurut pendapat kalian saja apakah koda ini bisa dituliskan atau tidak ya. Selanjutnya ada kebahasaan pada teks anekdot. Nah, di dalam kebahasaan teks anekdot itu ada 6 kebahasaan. Yang pertama, teks anekdot mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya kemarin atau beberapa saat yang lalu, misalkan tahun lalu, 2 tahun lalu dan sebagainya. Nah, itu menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua
Yang kedua, di dalam kebahasaan teks anekdot itu menunjukkan mengandung kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah sebuah kalimat pertanyaan yang tidak harus dijawab. Itu kalimat retoris. Misalnya, bagaimana bisa aku punya kamu? Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Atau mana mungkin aku melakukan itu. Yang ketiga, kebahasaan pada teks anekdot itu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Mungkin kalian sudah tahu apa itu konjungsi, ya. Jadi konjungsi di sini yang digunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya setelah, sementara, sesudah, sejak, tatkala, apabila, bila, hingga, dan lain sebagainya. Yang keempat, di dalam kebahasan teks anekdot itu mengandung kata kerja aksi. Misalnya memakan, mengambil, menaiki, mencemari, membaca, dan lain sebagainya. Itu kata kerja ya. Selanjutnya yang kelima, teks anekdot mengandung kalimat perintah. Misalnya, tolong ambilkan itu, tolong tutup pintunya, cepat kemari, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks anekdot harus ada kata atau kalimat perintah. Yang terakhir, yang keenam, teks anekdot itu mengandung kalimat seru. Misalnya, cantiknya gadis itu, bejat sekali koruptor itu, wah banyak sekali uangmu, dan lain sebagainya. Misalkan contohnya seperti itu untuk kalimat seru. Nah, di dalam teks negosiasi, cara penyajian teks anekdot memiliki dua cara penyajian. Bisa dengan narasi ataupun dialog. Nah, berikut ada contoh-contoh teks anekdot yang berbentuk dialog dan narasi. Kalau berbentuk dialog berarti percakapan, kalau berbentuk narasi berarti berupa paragraf. Itu contoh dari teks anekdot. Nah, untuk tugas kali ini coba kalian buat teks anekdot, boleh berupa dialog ataupun narasi, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu untuk tugas hari ini. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih semuanya. Bila mana ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan, bisa di grup ataupun langsung di Japri. Semoga tidak puas ya penjelasannya, jadi kalian harus banyak bertanya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.